Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, khaliqu kulli syai'in fil alimi la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan berharap mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita sanggup dan mampu mensyukurinya sehingga mampu meningkatkan kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semuanya mudah-mudahan kelak di yaumil akhir senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikhtiar pagi sampai dengan malam, bahkan kemudian bisa jadi pagi sampai dengan petang, berangkat petang, pulang pagi kembali. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, seolah-olah kita tidak pernah lelah untuk mencari kehidupan dan penghidupan. Bahkan sedikit bergeser iman kita, seolah-olah hidup kita dihidupi oleh kita sendiri, seolah-olah zat yang maha pemberi hidup tidak pernah hadir dan tidak pernah ikut dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lelah terasa, pikiran kita kuras sehebat mungkin, fisik kita gunakan sesuai dengan tenaga, sesuai dengan kemampuan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita ingin hidup sukses. Namun hati-hati, suksesnya kita terkadang ingin dinilai dalam pandangan manusia. Suksesnya kita ingin punya rumah yang megah, mobil yang mewah, dengan segala bentuk fasilitas lengkap, penampilan yang perlente, handphone yang paling termahal, handphone yang paling tercanggih. Terkadang penampilan kita justru ditafsirkan seperti itu sukses di mata manusia. Nah, kita sebagai orang yang beriman, ada tips sukses untuk kita. Sukses lahir dan sukses batin. Berkah lahir dan berkah batin. Fid dunya hasanah, dunia yang baik dan akhirat yang baik. Ini yang kita harapkan. Kesuksesan itu tidak dengan sekuat tenaga dan pikiran kita. Melakukan eksistensi, melakukan ikhtiar. Ingat, hati-hati. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ini, sebelum ikhtiar ada kalimat-kalimat lain yang harus disampaikan. Apa? Hidup kita yang jauh ataupun yang dekat, siapapun orangnya, yang kita cari adalah duit. Kita belanja pakai duit. Kita bangun rumah pakai duit. Bahkan kita mati sekalipun pakai duit. Itu dalam syair nadanya begitu. Sehingga sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, duit di sini tidak hanya dalam berbentuk fulus. Justru dengan duit ini akan mampu melahirkan kesuksesan lahir dan batin. Apa? Yang pertama, doa. Maka jangan sampai lupa sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bekerja keras, benar-benar menguras pikiran dan tenaga,
Namun kita sampai lupa berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tadi usaha yang kita lakukan ini, usaha yang kita kerjakan ini adalah mutlak milik kita. Seolah-olah Allah itu enggak ada. Zat Allah yang maha hidup dan memberikan penghidupan, seolah-olah kita kesampingkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memohon doa pada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Ketika kita lemah dengan bahasa Arab, tidak bisa dengan lantunkan dengan bahasa Arab, ya berdoa dengan bahasa kita. Dengan kadarnya kemampuan kita, ya Allah, berikanlah hamba pekerjaan ya Rabb. Kadang-kadang karena kita doanya yang salah dan kita sendiri tidak mampu menangkap maknanya. Ya Allah, berikan saya pekerjaan. Besoknya kita suruh kerja, nyapuin di tengah jalan, tapi nggak ada yang ngegaji. Nih. Ya Allah, berikan hidup saya keberkahan hidup. Berikan pekerjaan yang memberikan berkah dan melahirkan taat pada Allah. Itu salah satu contoh tadi. Berdoanya ada tata caranya. Kadang-kadang kita berdoa cuma dalam hati doang, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan jauh dari ketaatan pada Allah. Ini doa yang sebenarnya adalah ketika kita setelah selesai sholat, terutama sholat yang 5 waktu, atau dengan sengaja, bahkan bisa jadi. Ini yang jarang kita amalkan, sahabat yang dimuliakan Allah. Ketika sholat 5 waktu kita sudah doyan, sudah tidak kita tinggalkan lagi, maka sebelum kita berangkat kerja sekitar 7:30 dari rumah, maka setelah selesai mandi langsung kita bergegas mengambil air wudhu. Maka di situ kita melaksanakan sebelum rapi pergi ke kantor, ke tempat kerja, kita laksanakan di situ sholat sunat duha. Memohon pada Allah. Karena as-sholat ad-du'a. Sholat itu doa. Bagaimana tidak dahsyat dalam sholat duha. Ya Allah, wa in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, jika seandainya saja umpama andai kata rizkiku ada di langit maka turunkan. Ketika rizkiku ada di kejauhan maka dekatkan. Ketika rizkiku haram maka sucikan. Amat sangat luar biasa, namun kitanya yang tidak pernah mau memohon pada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon pada Allah ya harus pakai wudhu dulu. Jangan kemudian keadaan kotor. Sah, boleh. Dilarang, tidak. Tapi lebih khidmat kita berdoa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang bersih. Betul-betul kita niatkan ingin memohon pada Allah. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat, sholat taubat, sholat witir, sholat hajat, dengan sesuai kemampuan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar bahasa kita, ya Rabb. Doa pada Allah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran dengan tegas dan jelas, singkat dan padat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kalian kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan apa yang kau inginkan. Bedanya sederhana. Kalau kita terkadang apa yang kita harapkan, Allah apa yang Allah inginkan. Atau terkadang sebaliknya, apa yang kita inginkan justru Allah mengabulkan sesuai dengan harapan. Kita terkadang ingin kaya, tapi enggak juga dikasih kaya. Nah ini, bukan Allah tidak menghendaki kita kaya, proses dan caranya yang harus melalui cara. Ayo kita banyakin doa sama Allah. Jangan pernah berhenti minta sama doa, minta sama Allah dengan berdoa, berkeluh kesah. Tentu dalam keadaan yang baik, dengan kondisi yang baik, memohon pada Allah. Curhat sama Allah, jangan kita banyakin curhat di sosial media. Curhat di sosial media hanya akan menuai dan melahirkan habisnya kuota. Tapi kalau kita curhat bersandar pada Allah, curhatnya sama Allah langsung, maka tidak menutup kemungkinan Allah yang akan menggerakkan hati orang-orang yang kita mohonkan untuk lebih mengasihi dan menyayangi. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah, ya Rabb, berikan hamba rizki
yang banyak, halal, bermanfaat, berkah lahir dan batin. Kita mohon pada Allah. Punya masalah, lari sama Allah. Jangan dipasang di status. Tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya, hanya akan melahirkan penistaan terhadap diri sendiri. Yang baik-baik yang kita posting, doa. Ini kiat untuk sukses lahir dan batin. Memohon, meminta pada Allah. Ini kalau minta ada caranya. Jangan kemudian tangan kita di bawah. Minta sampai begini tangannya. Subhanallah, tabarakallah. Sama juga, ya Allah, teman Allah mau ngasih-ngasih, mau kagak-kagak. Kalau bahasa orang Bekasi bilang abu jubdah. Ini minta sama Allah. Tangannya diangkat, sunnah untuk laki-laki direnggangkan. Biar ketiaknya terbuka, ini hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Diangkat tangannya. Kalau perempuan cukup di sini. Kalau laki-laki harus dibuka. Kadang-kadang kita ngedoa sama juga minta sama yang punya. Ibarat tangan gak diangkat, ditaruh begini. Ya Allah, kita mau dikasih-kasih, mau kagak-kagak. Kira-kira begitu tuh bahasanya. Maka dengan khidmat kita minta sama Allah. Ya Allah, mohon ampuni dosa hamba ini yang penuh dengan kesalahan. Ya Allah, berikan hamba rezeki. Ya Allah, besok mau lebaran. Ya Allah. Tapi jangan gua kemudian kayak anak zaman now. Kalau ngedoa, ya Allah, tahu meren. Ungkapkan apa yang kita mau. Ungkapkan apa yang kita inginkan. Iya betul, Allah maha tahu. Allah tahu. Kita kagak ngomong pun Allah tahu. Tapi sebagai pelafalan kita, penghambaan kita pada Allah, dengan doa, ya Rabbana, ya Allah. Syarat doa adalah mengangkatkan tangan dan kemudian memuji dan diselipkan keagungan bagi nama baginda Nabi Muhammad SAW, meminta pada Allah penuh dengan rintihan bahwa kita makhluk yang hina tapi ingin mulia, memohon kepada Zat yang maha mulia. D yang pertama adalah doa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulat
menguatkan tekad untuk lebih peduli. Kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah usaha. Apa itu usaha? Usaha. Berusaha untuk hidup, berusaha untuk bertahan hidup, berusaha untuk makan, maka harus melangkahkan kaki. Tidak mungkin secara syariat kita sebagai manusia melangkahkan kaki dan tanpa melangkahkan kaki kemudian ada makanan yang datang. Ya kalau kita mau kenyang, kita ikhtiar, kita usaha melangkahkan kaki. Kalau kita pengen punya duit, kalau kita pengen punya uang, maka harus melangkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Berdoa pada Allah, melangkahkan kaki pada Allah, mengayuhkan tangan pada Allah, ikhtiar sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau usaha kita dagang, ya dagang dengan penuh kejujuran. Kalau usaha kita berbisnis, ya bisnis penuh dengan kebaikan. Kalau usaha kita jasa, ya lakukan dengan sebaik mungkin. Usaha diperintahkan oleh agama. Maka tidak harus kita berpangku tangan kipas-kipas angin-angin tanpa ada usaha kita ingin mendatangkan uang. Itu namanya tidak ada pengorbanan. Siapa bilang kita usaha banyak, kita tanpa usaha banyak orang, banyak uang yang kemudian ya yang sudah-sudah. Sahabat sendiri bisa menyimpulkan bagaimana kejadiannya sampai dengan sekarang. Hidupnya luar biasa. Banyak itu menjadi ibrah contoh buat kita semua. Ini adalah usaha. Disuruh oleh agama, sok berusaha. Kalau kita mau sukses lahir dan batin, yang kedua adalah usaha. Usaha bertahan hidup, usaha membahagiakan orang lain, usaha untuk tidak menyakiti orang lain. Ini agama yang ngajarin ke kita. Jangan keenak bahasanya seenak dewe, seenak kita. Berusaha untuk kita tapi dengan mendiskreditkan orang lain. Berusaha dengan halal, insya Allah berkah. Rasul mengajarkan berusaha dengan berdagang. Namun hati-hati, jangan pernah ngurangin timbangan dalam dagang. Bahaya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat sukses
lahir dan batin. Yang ketiga adalah I dari duit, doa, usaha, ikhtiar. Ikhtiar kata dasar daripada ikhtayaru yahtayiru ikhtiaron. Memilih. Ini yang pas, kira-kira usaha apa yang sesuai dengan potensi kita. Ini kalau musim hujan ya yang pas dan cocok kita dagang bajigur misal. Kalau musim panas yang pas dagang es umpama, itu ikhtiar memilih. Jangan kemudian udah tahu musimnya musim hujan kita dagang es terus, akhirnya pulang ke rumah uring-uringan. Begitu uring-uringan ambek-ambekan, begitu ambek-ambekan sadar dan kesadaran tidak terpagar, yang pada akhirnya berantem dengan orang rumah. Gusti ampun, usaha begini bangetan kan begitu bahasanya. Kenapa? Karena kitanya nggak ikhtiar, kitanya asal usaha, dipilih mana yang pas sesuai dengan job description, sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karenanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ikhtiar dianjurkan oleh agama. Sampai di mana ketika kita memilih, ya, memilih ikhtiar, sampai ada dua imam yang berseteru, ya, yang dimana dua imam ini dari mazhabul arba'ah masing-masing melakukan pembenaran atas keilmuannya. Ada yang satu bilang, siapa bilang kamu bakal dapat buah-buahan jika tanpa ikhtiar dan usaha? Ini gurunya yang bilang, bisa. Kalau kita yakin sama Allah tanpa usaha, buah-buahan tanpa saya harus kerja bisa. Wah, nggak ada ceritanya. Ayo kita buktikan. Suatu hari imam yang satu pergi ke pasar, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin membeli buah, namun dengan harus ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dia jadi kulit panggul, dia mindah-mindahin barang, punya uang, dan dibelikan kepada buah itu. Dibelikanlah buah itu. Setelah buah itu dibelikan, dibawakan kepada gurunya. Siapa gurunya? Yang tadi mengatakan bahwa usaha tanpa ikhtiar, kalau kita yakin pada Allah, buah tanpa kita ikhtiar akan ada. Akhirnya itu masing-masing jadi pembelajaran buat kita. Gurunya bilang, kamu yakin gak kalau buah ini akan ada di rumahku tanpa aku harus pergi usaha dan ikhtiar? Nggak bisa. Buktinya engkau membawakan buah kepadaku dan aku tidak pergi ke pasar, buktinya buah ada di hadapanku, begitu amat banyak dan manis sekali. Yang satunya berikhtiar. Artinya ini sebagai pembelajaran bahwa ikhtiar atas semua yang kita lakukan, ikhtiar atas satu hal yang kita kerjakan setiap hari penting. Kita sebagai makhluk syariat, doa, usaha, ikhtiar terakhir setelah kita melakukan ikhtiar yang maksimal, upaya yang maksimal, maka kemudian bertawakal, fatawakal 'ala Allah, bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil baik buruknya, besar kecilnya, semua sandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan menjadi penuh dengan keberkahan. Apa yang hari ini kita lakukan aktivitas yang kecil ataupun yang besar, dan semoga menjadi niat dan kiat sukses dan memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah lahir, berkah batin, insyaallah. Duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal ini akan menghantarkan kita menuju pahala-pahala yang Allah sediakan. Ikhlas dalam beramal insyaallah menjadi kunci kesuksesan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kita berikhtiar, maka dengan kita melakukan amaliyah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti contoh kisah tadi, seorang ulama, seorang guru dan murid, itu menjadi pembelajaran buat kita, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa?
dengan cara kita berpikir. Oh, ada saatnya keimanan kita potensinya amat sangat, frekuensinya cepat sama Allah. Kita minta sama Allah, dikabul sama Allah. Kemudian Allah mengatakan dengan jelas dan tegas dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, bahwa doa yang kita panjatkan penuh dengan kehusuan, syarat dan rukunnya kita kerjakan. Lantas kemudian kita memandang hari ini, apa yang kita lakukan belum diijabah, belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sahabat yang dirahmati Allah, dikabulnya harapan dan keinginan kita tidak dihiasi oleh nafsu amarah yang ada dalam pribadi kita. Allah Maha tahu, mengabulkan, memberi apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, penuh dengan cara, bahkan terkadang di luar batas kemampuan prediksi kita sebagai manusia. Kalau kita nih singkatnya, ya Allah, kita pengen punya motor ya Rob buat keperluan. Kita mikir, nggak ada caranya, nggak ada syariatnya, dari mana kita punya motor? Ternyata Allah Maha tahu dengan ketulusan kita, dengan seseorang yang tiap hari rajin ngepel di musolah dan masjid. Ternyata ada seorang yang kaya raya melihat, beberapa balik ke majelis itu melihat, oh ternyata masih orang itu yang senantiasa dan terus istiqomah membersihkan sarana ibadah. Akhirnya dia mendengar dan bisa jadi tanpa harus mengintip terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhannya, dia memberikan hadiah. Allah Maha mengetahui bagaimana cara untuk seorang hamba bisa terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menuju kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kalau 4 prinsip ini kita pegang erat-erat, memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha bagai ikhtiar, melangkahkan kaki, mengayuhkan tangan, kemudian kita memilih mana yang baik, mana usaha yang tidak baik, mana usaha yang berpotensi melahirkan taat, mana usaha kita yang berpotensi melahirkan justru ketidaktaatan pada Allah. Maka kemudian kita tutup dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci kesuksesan. Ada peribahasa yang mengatakan, success define activity to in power with work. Suksesnya satu aktivitas, suksesnya seseorang bukan karena suksesnya pekerjaan, tapi suksesnya seseorang adalah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Doa pada Allah, usaha yang baik, ikhtiar yang lurus, tawakal pada Allah. Insya Allah ini akan lebih hebat dibanding moral, dibanding hal yang hanya selalu terpikirkan. Kita pengen ini, kita pengen begini, pengen itu, dan seterusnya, tapi tanpa diiringi, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan tawakal, tidak akan melahirkan apapun. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati dan jiwa serta pikiran yang istiqomah. Senantiasa kita tidak pernah menjauhkan diri untuk berdoa pada Allah, untuk terus berusaha pada Allah, berusaha meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita pada Allah, berusaha untuk talabul ma'isyah, mencari kehidupan keluarga kita, kemudian terus berikhtiar, berfikir, dan selanjutnya kita akhiri dengan takwa, dengan taat, takwa, dan tawakal. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.